Di balik nama besar Benito Mussolini ada kisah yang tidak banyak diketahui orang tentang seorang anak miskin dari desa kecil yang tumbuh menjadi diktator penuh ambisi. Dia mampu membakar semangat jutaan manusia, namun sekaligus menyeret bangsanya ke jurang kehancuran. Bagaimana mungkin seseorang yang dibesarkan dalam kemiskinan justru bisa menciptakan gerakan yang mengguncang Eropa? Dan kenapa Mussolini disebut sebagai guru Adolf Hitler? Benito Mussolini dikenal sebagai orator ulung yang pidatonya mampu menghipnotis dan mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti ide-idenya. Namun di balik pesona dan karismanya tersembunyi sisi kelam dan brutal yang menjadikan dirinya diktator yang kejam. Mussolini bukan hanya pemimpin Italia, tapi juga menjadi inspirasi bagi Adolf Hitler. Bahkan dapat dikatakan dialah yang membuka jalan bagi Hitler untuk memulai Perang Dunia Kedua. Cinta Mussolini terhadap negaranya memang membangkitkan gelombang revolusi bersejarah, tetapi ambisinya yang tak terkendali akhirnya membawa Italia ke jurang kehancuran. Pada bulan April 1945, di saat Perang Dunia II hampir berakhir, sebagian besar wilayah Italia dikuasai oleh pasukan sekutu. Pada saat itu pasukan Nazi yang setia pada fasisme terus mundur ke wilayah Italia Utara yang berbatasan langsung dengan Swiss. Di tengah situasi ini, sebuah konvoi jeep Nazi yang melintas Danau Como dihentikan oleh pasukan revolusi Italia. Rupanya Benito Mussolini dan pacarnya Claretta Petacci ditemukan sedang menyamar menjadi pasukan Nazi dan berniat kabur dari Italia. Penangkapan keduanya pun menandai akhir dari 20 tahun kekuasaan Mussolini yang penuh kekerasan dan juga penindasan. Sebelum kita membahas nasib Mussolini setelah ditangkap, kita mundur jauh ke tahun 1883, tepatnya di tanggal 29 Juli saat Benito Mussolini lahir di desa Pradapio, Romania. Sebenarnya garis keturunan Mussolini adalah keluarga kaya, namun apes semua harta tersebut habis di era kakeknya. Mussolini tumbuh dalam lingkungan sosialis radikal di mana orang-orang hidup secara komunal, berbagi ladang dan bekerja bersama. Kondisi dan situasi ini membuat Mussolini sejak kecil terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya masuk penjara akibat berani mengkritik pemerintah kerajaan. Ayahnya yang bernama Alessandro adalah seorang tukang besi yang hidupnya cenderung kacau akibat kebiasaannya berjudi, mabuk-mabukan, serta bermain wanita. Kondisi keluarga yang sulit dan kemiskinan yang membayangi sejak kecil menanamkan rasa iri dan kebencian dalam diri Mussolini terhadap orang kaya dan sistem kerajaan yang dianggapnya tidak adil. Kebencian ini membentuk Mussolini menjadi anak yang kasar dan tak segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Mussolini sering terlibat perkelahian, bahkan satu insiden fatal terjadi saat dia nekat menusuk temannya dengan pisau yang berujung dikeluarkan dari sekolah. Di balik sifat kerasnya, Mussolini tetap menjadi sosok yang dikagumi oleh kedua kakaknya karena kecerdasan dan kemampuannya dalam menghafal serta mengutip karya sastra dan puisi dengan baik. Kebiasaan Mussolini sejak kecil yang gemar berlatih pidato di depan cermin juga menunjukkan bakat orator yang kemudian akan menjadi ciri khas dan kekuatan utama dalam perjalanan hidupnya. Memasuki usia 18 tahun, Mussolini justru mengikuti jejak buruk ayahnya dengan memanfaatkan ketampanan wajah dan postur tubuhnya yang atletis untuk menjadi seorang playboy. Dia memandang perempuan bukan sebagai pribadi yang layak dihormati, melainkan hanya sekedar objek dan mangsa untuk memuaskan nafsunya. Para sejarawan mencatat bahwa sepanjang hidupnya Mussolini diduga telah meniduri lebih dari 100 perempuan tanpa memperdulikan usia atau latar belakang mereka. Lebih dari itu, Mussolini juga dikenal sebagai sosok dengan emosi yang sangat tidak stabil. Dia mudah emosi dan bahkan seringkali menyombongkan diri bahwa dirinya bangga bisa memukuli dan melukai perempuan-perempuan yang pernah dekat dengannya. Gabungan antara sikap playboy, kecenderungan kekerasan, dan ketidakstabilan emosional inilah yang membuat Mussolini mendapatkan julukan si gila dari Predapio, sebuah label yang mencerminkan betapa berbahayanya watak dan karakter Mussolini. Pada tahun 1903, Mussolini memutuskan melarikan diri ke Swiss demi menghindari wajib militer di Italia. Namun petualangannya di sana justru berakhir dengan penangkapan setelah dia ketahuan mengorganisir aksi pemberontakan buruh.
Ketika usianya menginjak 22 tahun, cobaan berat menimpanya saat ibunya meninggal dunia dan tak lama kemudian ayahnya memutuskan menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki putri remaja berusia 16 tahun bernama Rachel. Disinilah drama keluarga dimulai. Jiwa playboy Mussolini muncul dan berusaha mendekati adik tirinya sendiri. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Mussolini dan ayahnya, hingga Mussolini mengancam akan bunuh diri jika tidak diizinkan menjalin hubungan dengan Rachel. Menurut para sejarawan, ancaman tersebut hanyalah bagian dari akting manipulatif Mussolini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berbagai konflik keluarga, pada tahun 1910 Mussolini dan Rachel tinggal bersama. Namun hubungan mereka hancur karena Mussolini menjalin hubungan lagi dengan perempuan bernama Ida Daser. Dari hubungan ini, Mussolini mendapatkan seorang putra yang dinamai Benedetto. Hubungan bersama Ida juga nyatanya tidak lama. Mussolini malah pergi tanpa memperdulikan perasaan istri dan anaknya. Sampai di titik ini, belum ada tanda-tanda bahwa Mussolini akan menjadi diktator kejam yang akan mengubah Italia. Kemudian Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Pada masa awal perang, Italia masih berada dalam posisi netral dan Mussolini pindah ke Milan. Di Milan, dia bekerja sebagai editor di koran sosialis terkenal bernama Avanti. Bakat dan kecintaannya pada dunia tulis-menulis benar-benar berkembang di masa ini. Dia awalnya menentang keterlibatan Italia dalam perang, sehingga semua tulisannya menolak intervensi militer. Namun pandangan Mussolini berubah drastis ketika dia menyadari bahwa perang bisa menjadi jalan menuju revolusi besar. Perlahan dia pun mulai menulis artikel pro-perang dan bahkan mengorganisir demonstrasi yang membuatnya ditangkap pada tahun 1915. Dampak dari penangkapan itu, Mussolini dipecat dari Avanti dan dikeluarkan dari Partai Sosialis karena pandangannya sudah tidak sejalan. Berbekal jaringan yang dia miliki, Mussolini kemudian menggalang dana untuk mendirikan surat kabarnya sendiri bernama The People of Italy. Usahanya membuahkan hasil ketika Italia akhirnya memutuskan ikut berperang pada 24 Mei 1915 dan Mussolini tak hanya menjadi provokator dari balik meja redaksi tetapi langsung mendaftar sebagai relawan militer dan sempat terluka akibat serangan mortar musuh. Selama masa pemulihan dari luka perang, Mussolini kembali aktif menulis dan mengembangkan teori bahwa revolusi sosial bisa dimulai dengan mengumpulkan para veteran Perang Dunia I, kelompok yang dia sebut sebagai bangsawan dari Parit. Mussolini melihat potensi besar pada para mantan tentara yang kecewa dengan pemerintah dan hasil perdamaian pasca perang. Tahun 1918, Perang Dunia I berakhir, namun Italia yang tergabung dalam kelompok pemenang justru tidak memperoleh keuntungan dari perjanjian damai. Sementara beban ekonomi akibat perang membuat kondisi dalam negeri semakin memburuk. Krisis ekonomi tersebut memicu gelombang pemberontakan dari kaum sosialis dan komunis di berbagai daerah Italia. Melihat situasi yang kacau, Mussolini tidak lagi memposisikan dirinya sebagai sosialis, melainkan mulai membangun konsep pergerakan baru dengan dirinya sebagai pemimpin. Langkah pertama yang dia lakukan adalah benar-benar mengumpulkan para veteran Perang Dunia I, memanfaatkan rasa kecewa dan kebencian mereka terhadap kerajaan sekaligus menolak dominasi kaum komunis. Veteran-veteran ini dijadikan kekuatan inti gerakan baru Mussolini yang bertujuan menciptakan sistem satu partai dan nasionalisme ekstrim agar Italia kembali bangkit dan berjaya di panggung dunia. Didorong oleh kekagumannya pada kejayaan Romawi, Mussolini memilih kapak Roma atau fascia sebagai simbol utama gerakannya. Dari sinilah lahir istilah fasis yang kemudian menjadi identitas kelompok politik baru. Mussolini menciptakan citra fasis yang militan dengan seragam serba hitam yang terinspirasi dari pasukan elit militer Italia. Dia menegaskan segala bentuk debat politik, voting, dan praktik-praktik demokrasi hanyalah sebuah kebodohan. Menurutnya, jika seseorang ingin sesuatu maka harus direbut dengan kekuatan. Para anggota fasis yang sejak awal dibekali senjata sisa Perang Dunia I juga dilengkapi dengan pentungan besi ala preman jalanan. Mereka menjadi kelompok yang sangat ditakuti oleh masyarakat pada saat itu. Sejak awal terbentuk, Mussolini langsung dikenal dengan julukan Il Das atau si bos, sementara para pengikutnya dibagi ke dalam kelompok kecil yang disebut petarung. Tugas mereka memburu dan mempermalukan lawan politik, terutama para anggota Partai Sosialis.
Biasanya, para politisi yang menjadi target akan dikeroyok, dipukuli, dan dipaksa meminum cairan pencahar sebelum difoto dalam kondisi memalukan untuk dijadikan bahan pemberitaan di media. Mussolini selalu merasa puas jika berhasil menjatuhkan dan mempermalukan para pesaingnya. Anehnya, alih-alih dijauhi, kekerasan yang dilakukan para fasis justru menarik banyak pengikut. Dalam hitungan bulan saja, jumlah anggotanya melonjak dari 20.000 menjadi 200.000 orang. Hal ini mengantarkan fasis menjadi partai politik besar hingga pada tahun 1921 Mussolini resmi menjadi anggota parlemen. Dengan status politisi, Mussolini semakin sering berorasi di depan umum dan kemampuan pidatonya yang luar biasa sukses memancing emosi serta dukungan masyarakat. Situasi politik Italia yang tidak stabil pada 1922 dimanfaatkan Mussolini untuk mengambil alih kekuasaan dengan menggerakkan ribuan pengikut fasis ke Roma. Mereka melakukan demonstrasi yang sebenarnya hanyalah tipuan. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dari yang diberitakan media dan sama sekali tidak membawa senjata. Di balik layar, Mussolini secara cerdik membangun hubungan dengan polisi dan militer supaya aksi para fasis dibiarkan. Ketegangan yang diciptakan oleh berita di media, kemudian demonstrasi di jalanan sukses membuat Raja Victor Emmanuel III khawatir, hingga akhirnya sang raja memutuskan untuk memanggil Mussolini dan menunjuknya sebagai pemimpin pemerintahan koalisi. Keputusan inilah yang menandai runtuhnya demokrasi di Italia, sekaligus menjadi awal dari era kediktatoran Mussolini. Dengan posisi barunya, Mussolini menjadi semakin tak terkendali dan menolak apapun kritik yang mengarah kepadanya. Seorang bernama Giacomo Matteotti dari Partai Sosialis pernah mengancam akan membongkar kejahatan partai fasis. Yang terjadi setelahnya, Giacomo tewas karena serangan jantung setelah dihajar habis-habisan oleh para tukang pukul fasis. Ketika jasadnya ditemukan, Mussolini menolak segala tuduhan keterlibatan dan berhasil lolos dari tanggung jawab. Kematian Giacomo menjadi peringatan keras bagi lawan-lawan politik lain bahwa membantah Mussolini kini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Di masa-masa awal kekuasaannya, Mussolini ternyata menerima surat kekaguman dari Adolf Hitler yang meminta foto dan tanda tangannya. Namun surat tersebut diabaikan karena pada saat itu Hitler belum menjadi tokoh besar di Jerman. Sejak tahun 1925, Mussolini memperkuat kediktatorannya dengan membubarkan semua partai politik kecuali partai fasis. Setelah tidak ada oposisi, dia semakin sering muncul di media, digambarkan sebagai pemimpin yang elegan, flamboyan namun tetap merakyat. Bahkan Mussolini sering tampil bekerja bersama petani di sawah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Hitler sepanjang hidupnya. Terlepas dari sifat diktatornya yang keras dan otoriter, beberapa kebijakan Mussolini berhasil membawa kemakmuran, terutama di bidang pekerjaan yang berhasil menurunkan angka pengangguran. Dunia internasional mulai melihat Italia sebagai negara yang makmur dan stabil. Bahkan Churchill, Perdana Menteri Inggris, menganggap Mussolini sebagai pria jenius. Presiden Amerika yaitu Roosevelt juga kagum dengan cara memimpin Mussolini. Namun bagi Mussolini, menjadi penguasa di negeri sendiri tidaklah cukup. Dia ingin lebih. Dia ingin mengembalikan kejayaan Romawi dan menyaingi kekuatan kolonial Inggris dan Prancis. Ambisi besar itu diwujudkan dengan memperluas daerah jajahan Italia. Langkah awal yaitu kembali menginvasi Libya, negara di Afrika Utara yang sebenarnya sudah berada di bawah koloni Italia sejak 1911, namun memberontak di momen akhir Perang Dunia Pertama. Karena kekuatan militer Italia sangat kuat, invasi ke Libya berubah menjadi pembantaian brutal. Sejarawan bahkan menyebutnya sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kolonialisme di Eropa. Sekitar 100.000 warga lokal dipaksa berjalan berhari-hari melintasi gurun. Mayoritas di antara mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia yang akhirnya tewas kelelahan. Sedangkan para pejabat Libya yang dianggap musuh dibawa naik pesawat dengan dalih akan diterbangkan ke Roma. Namun ternyata mereka dilemparkan keluar pesawat di tengah perjalanan. Ada seorang tokoh terkenal bernama Omar Al-Muhtar. Perjuangannya berakhir mengenaskan. Ia digantung di depan 20.000 warganya sebagai bentuk intimidasi. Selama invasi ini diperkirakan 50% populasi Libya musnah. Namun dunia barat memilih menutup mata terhadap kejahatan tersebut. 8 tahun setelah mengirim surat kekaguman kepada Mussolini pada tahun 1934, akhirnya Hitler bisa bertemu langsung dengan idolanya. Kali ini datang sebagai kanselir Jerman, orang yang paling berkuasa di negeri Bavaria.
Namun Mussolini yang lebih senior menganggapnya sepele. Bahkan dalam sebuah laporan disebut bahwa Mussolini sempat melabeli Hitler sebagai pria konyol. Bagi Hitler sendiri, Mussolini adalah panutan yang telah membukakan jalan dan memberi contoh bagaimana menggulingkan pemerintahan lama dan membangun rezim baru yang kuat. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Hitler dengan terang-terangan menjiplak berbagai metode fasis, mulai dari salam hormat, pengorganisasian massa, hingga strategi militer. Untuk membuktikan keunggulannya, Mussolini kemudian melancarkan invasi ke Ethiopia. Selain untuk membalas kegagalan Italia 40 tahun sebelumnya, juga sebagai ajang unjuk gigi di hadapan Hitler. Anggaran negara besar-besaran dialihkan ke militer dan 1,5 juta pasukan dikirim ke Ethiopia untuk memulai salah satu perang paling tidak seimbang di abad ke-20. Meski rakyat dan militer Ethiopia berusaha melawan, mereka tak berdaya melawan keunggulan senjata dan kekuatan udara Italia yang saat itu sudah memiliki pesawat tempur, sementara Ethiopia sama sekali belum memilikinya. Situasi semakin memprihatinkan ketika Mussolini menuntut perang segera selesai, dan untuk itu Italia mulai menggunakan bom mustad, yaitu senjata kimia yang bahkan Hitler sendiri tak pernah mau menggunakannya. Raja Ethiopia Haile Selassie sempat mengadu ke Liga Bangsa-Bangsa atau PBB, namun usahanya sia-sia. Sejarawan Ethiopia kemudian memperkirakan lebih dari 350.000 jiwa menjadi korban kekejaman Mussolini, sebuah angka yang luar biasa besar untuk invasi ke negara yang jauh lebih miskin. Meskipun tindakan Mussolini jelas melanggar kesepakatan internasional, reaksi diam dari anggota Liga Bangsa-Bangsa justru menjadi lampu hijau bagi Hitler untuk melakukan ekspansi agresif tanpa khawatir menghadapi hambatan dari negara lain. Dalam kurun waktu 1936 hingga 1939, hubungan antara Mussolini dan Hitler semakin erat. Keduanya sama-sama membantu pemimpin fasis Spanyol dalam perang saudara. Di sini terlihat jelas siapa yang lebih unggul secara militer. Pasukan Nazi selalu berhasil mengalahkan pasukan revolusi Spanyol, sementara tentara Italia berkali-kali mengalami kekalahan. Meskipun kenyataan ini memperlihatkan kelemahan militernya, Mussolini tetap tidak berubah dan terus melanjutkan ambisinya. Di tengah-tengah kesibukan memperluas wilayah kekuasaan, Mussolini juga menghadapi masalah keluarga. Istrinya Ida Dalsar dan putra mereka Benedetto kembali muncul dan mereka menuntut hak. Padahal saat itu Mussolini sudah kembali lagi berhubungan dengan adik tirinya Rahel. Demi menjaga reputasinya, Mussolini mengklaim Ida dan Benedetto menderita gangguan dan memerintahkan agar keduanya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1937, Ida meninggal di rumah sakit tersebut karena pendarahan otak, yang sebenarnya akibat penganiayaan. Beberapa tahun kemudian, Benedetto pun menyusul, disuntik mati di tempat yang sama saat usianya baru 26 tahun. Tidak lama setelah kematian Ida, tepat pada 27 September 1937, Mussolini diundang secara resmi ke Berlin oleh Hitler. Kali ini, Hitler memamerkan kekuatan dan kemegahan militer Nazi di hadapan Mussolini. Melihat langsung skala kekuatan militer Jerman yang begitu besar, Mussolini pun mulai sadar bahwa posisi Italia tak lagi sebanding. Di bawah kepemimpinan Hitler, Jerman telah menjadi kekuatan yang jauh lebih dominan dibandingkan Italia. Sejak kunjungan tersebut, sikap Mussolini terhadap Hitler berubah total. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda tunduk dan berusaha menghindari segala bentuk konflik dengan Jerman. Salah satu bukti nyata dari perubahan sikap itu adalah ketika Mussolini mengesahkan serangkaian hukum anti-Yahudi di Italia pada tahun 1938. Aturan ini mengikuti jejak kebijakan diskriminatif Hitler di Jerman. Sejak saat itu, kaum Yahudi di Italia menjadi korban persekusi yang sistematis. Mereka kehilangan status sebagai warga negara, dilarang bekerja di sektor formal, tidak boleh memiliki properti, bahkan tak diizinkan menikah dengan warga negara Italia non-Yahudi. Lebih parahnya lagi, sebuah aturan baru menyatakan bahwa Yahudi bukanlah agama, melainkan sekedar komunitas ras yang tidak diakui negara. Pada tanggal 1 September 1939, Hitler memulai invasi ke Polandia. Kemudian Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang kepada Jerman, dan Perang Dunia II pun resmi dimulai. Awalnya Mussolini bersikap diam dan tidak langsung memihak Hitler karena masih ragu kemana arah perang tersebut. Namun setelah melihat keberhasilan Hitler dalam menaklukkan Prancis, barulah pada 10 Juni 1940 Mussolini menyatakan perang terhadap Inggris dan Prancis. Mussolini pun berharap Italia bisa menikmati kemenangan serupa.
Padahal di momen ini banyak bawahannya memperingatkan bahwa Italia belum siap terlibat perang besar. Namun Mussolini mengabaikan semua saran itu dan memaksa negaranya terjun ke dalam konflik global. Keinginan Mussolini untuk menyaingi kejayaan militer Jerman mendorongnya melakukan invasi ke Eropa Selatan, tepatnya ke Yunani, dengan harapan perang akan berlangsung singkat seperti di Libya. Namun nyatanya berbeda, pasukan Italia justru mengalami kekalahan memalukan, sehingga Hitler harus turun tangan mengirim pasukan bantuan dan mengambil alih kemenangan yang diinginkan Mussolini. Situasi semakin buruk ketika pada tanggal 22 Juni 1941 Hitler memulai invasi ke Uni Soviet. Meskipun Hitler sebenarnya melarang Italia untuk ikut campur, Mussolini tetap ngotot mengirim pasukan ke garis depan. Akibatnya sekitar 30.000 tentara Italia tewas dan 50.000 lainnya menjadi tawanan Soviet. Kegagalan demi kegagalan membuat posisi Italia di Afrika Utara pun akhirnya goyah setelah wilayah tersebut berhasil direbut oleh pasukan Inggris. Rangkaian kekalahan ini membuat kondisi mental Mussolini semakin tidak stabil. Dia jadi sulit dikendalikan, menolak setiap kritik dan bahkan pernah mengatakan kepada menantunya bahwa dirinya adalah hewan paling cerdas di dunia. Memasuki tahun 1943, kondisi Italia semakin terpuruk akibat rentetan kekalahan di medan perang. Sementara tekanan yang terus meningkat membuat Mussolini jatuh sakit dan tidak lagi mampu memimpin secara efektif. Di saat yang sama, Amerika bersama sekutu-sekutunya memutuskan untuk menginvasi Italia guna menghentikan pengaruh Nazi di kawasan tersebut. Invasi ini memperburuk penderitaan rakyat Italia yang akhirnya mereka memandang Mussolini sebagai sumber masalah. Bukannya mundur dan berusaha menyelesaikan masalah, Mussolini malah terus menerbitkan propaganda yang menyalahkan pihak lain atas kekalahan Italia. Dia juga mulai menuding kaum Yahudi, kemudian menyalahkan para jenderalnya hingga menyalahkan rakyat sendiri yang dianggap gagal mempertahankan mimpi bersama. Puncaknya anggota parlemen yang sudah muak memutuskan menyingkirkan Mussolini lewat voting yang dipimpin menantunya sendiri. Pihak kerajaan pun segera menahan Mussolini di salah satu fasilitas istana sebagai tahanan. Namun masa tahanan itu tidak berlangsung lama sebab di luar dugaan Hitler mengirim pasukan khusus untuk membebaskan Mussolini. Peristiwa inilah yang menegaskan posisi Mussolini sebagai bawahan Hitler bukan lagi sebagai sekutu. Setelah dibebaskan, Mussolini diminta mendirikan negara boneka Jerman di Italia Utara yang diberi nama Republik Salo. Dalam posisi ini, Mussolini hanyalah pemimpin bayangan yang seluruh kebijakan dan perintahnya hanya sekedar mengulang apa yang diinginkan oleh Nazi. Salah satu tugas utama Mussolini adalah menindaklanjuti perintah Hitler untuk menangkap sisa-sisa warga Yahudi di Italia dan mengirim mereka ke kamp Auschwitz. Sebanyak 6.000 Yahudi Italia akhirnya dikirim ke kamar gas dan inilah tanda keterlibatan Italia dalam salah satu kejahatan paling keji dalam sejarah umat manusia. Selain itu, Hitler juga memberi perintah untuk memburu dan menangkap para anggota parlemen yang dulu menurunkan Mussolini. Semua orang yang dicurigai akhirnya dieksekusi, termasuk menantu Mussolini sendiri. Ketika kekuatan Nazi mulai runtuh, gelombang pemberontakan rakyat juga semakin membesar di Italia. Rakyat yang sudah lama menderita akibat perang menuntut agar Mussolini dilengsarkan dan konflik segera diakhiri. Ketika pasukan Nazi semakin terdesak dan perlahan diusir dari Italia, Mussolini berusaha melarikan diri bersama salah satu selingkuhannya, Claretta Petacci. Namun pelarian mereka terhenti di sebuah pos penjagaan yang dijaga oleh pasukan revolusi Italia. Setelah ditangkap, Mussolini dan pacarnya langsung dieksekusi oleh seorang anggota pasukan revolusi. Jasad keduanya kemudian dibawa ke alun-alun Milan dan menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Lebih dari 7 dekade setelah kejadian tragis itu, Italia masih menyisakan minoritas pendukung fasis yang terang-terangan mengagumi Mussolini. Mereka bebas menjual berbagai aksesoris dan pernak-pernik bergambar Mussolini di toko-toko, seolah-olah berharap akan ada pemimpin baru yang bisa membawa Italia kembali ke masa kejayaan fasisme. Tidak sedikit pula generasi muda yang masih menganggap Mussolini sebagai sosok role model ideal untuk perubahan. Meskipun kenyataannya sejarah telah mencatat bahwa Mussolini hanya membawa kehancuran dan pembantaian. Mussolini bertanggung jawab atas kematian hampir 1 juta jiwa di Italia dan Afrika. Dan namanya juga tercatat dalam sejarah sebagai pelaku Holocaust yang tak kalah kejam dari pemimpin totaliter lain di abad ke-20.